Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Bobi Prayoga dari kelas BPS 2F dengan NIM 225231198 akan menyampaikan perjanjian Giyanti serta terbelahnya tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan Mataram yang diwakili Pakubuwono III, VOC serta kelompok Pangeran Mangkubumi atas pemecahan masalah kerusuhan yang terjadi di Mataram pasca meninggalnya Sultan Agung. Perjanjian ini kemudian ditandatangani pada 13 Februari 1755 dan menandai berakhirnya Kerajaan Mataram. Penamaan Giyanti pada nama Perjanjian Giyanti diambil dari desa tempat kesepakatan ini dilakukan, yaitu di Desa Giyanti atau ejaan dari Belanda yang sekarang berlokasi di Dukuh Kerten, Desa Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian isi perjanjian Giyanti tersebut ada dua. Yang pertama, wilayah barat Mataram yang diserahkan kepada Mangkubumi yang kemudian menyandang gelar Hamengkubuwono I dengan keraton bernama Kesultanan Yogyakarta. Kemudian yang kedua, wilayah timur yang diserahkan kepada Pakubuwono III dengan keraton yang bernama Kesunanan Surakarta. Kemudian pembagian wilayah. Perjanjian Giyanti membagi wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu sebelah timur Kali Opak yang dikuasai Tahta Mataram atau Sunan Pakubuwono III, dan sebelah barat Kali Opak atau Mataram asli yang diserahkan kepada Mangkubumi yang sekaligus diangkat menjadi Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalam perjanjian Giyanti terdapat poin penting, yaitu VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah jika diperlukan. Pembagian Kerajaan Mataram. Setelah perjanjian Giyanti disepakati, didirikanlah Mangkunegaran pada 1757 Masehi. Nicholas Hartings, Gubernur Jawa Utara pada waktu itu, yang menulis register harian pada 10 September 1954 berangkat menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan ini terjadi pada 22 September 1754. Pada hari selanjutnya terjadi perundingan yang dihadiri oleh sedikit orang. Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo serta Tumenggung Ronggo. Harting didampingi oleh Kapten Dongkel serta Sekretaris Vokens. Sedangkan yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Setelah dilakukan perundingan, akhirnya pada 23 September 1754 disepakati bahwa Hamengkubuwono menyandang gelar Sultan dan mendapatkan setengah dari wilayah Mataram dan setengah dari pusaka istana. Daerah pantai utara Jawa yang telah diserahkan kepada VOC tetap dikuasakan kepada VOC. Pada 4 September 1754, Pakubuwono III menyampaikan nota kesepahaman kepada Mosef, seorang gubernur jenderal VOC, tentang persetujuan hasil perundingan antara Gubernur Jawa Utara Harting dengan Mangkubumi. Permasalahan pasca perjanjian Giyanti. Adanya perjanjian Giyanti tidak serta-merta menghentikan kerusuhan, karena kelompok pimpinan Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said masih melakukan perlawanan kepada Pakubuwono III. 2 tahun kemudian, perlawanan ini berhasil dipadamkan melalui perjanjian Salatiga. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian Giyanti memecah belah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yakni Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.